abada. Shadaqallahul azim. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jika ditanyakan perbuatan kezaliman selanjutnya bukan hanya ketika kita menyakiti perasaan orang lain atau mengambil hak orang lain. Bukan hanya ketika kita berlaku kesyirikan, tapi ternyata kezaliman itu ada yang disebut dengan menzalimi diri sendiri, yaitu perbuatan maksiat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan kalau begitu berarti ketika seseorang berlaku maksiat dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Betul. Kenapa? Karena sesungguhnya kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita sesungguhnya bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yang membuat diri kita sendiri masuk ke dalam kezaliman itu sehingga masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fal'a'adzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Senantiasa kita minta huda, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak berlaku kezaliman pada diri sendiri. Lihat bagaimana seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salam, ketika masuk ke dalam perutnya ikan, apakah dia menyalahkan orang lain? Apakah dia menyalahkan warga kampung Nainawa yang menolak daripada dakwahnya sehingga dia bisa masuk ke dalam perut ikan? Nabi Yunus alaihissalam alih-alih menyalahkan penduduk Nainawa, akan tetapi dia justru mengintrospeksi dirinya dengan mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang zalim. Kenapa? Karena saya lari daripada tanggung jawab. Saya lari daripada perintahmu ya Allah. Akhirnya saya masuk ke dalam perutnya ikan. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Adam alaihissalam menyalahkan iblis? Oh tentu tidak. Nabi Adam justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Jelas kita tahu bahwa penyebab Nabi Adam alaihissalam keluar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala karena adanya godaan iblis. Nabi Adam alaihissalam tidak mau makan buah yang terlarang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu iblis bersumpah demi Allah. Maka Nabi Adam alaihissalam terbujuk rayu oleh iblis. Bukan Nabi Adam mau, tapi Nabi Adam alaihissalam mendengarkan nama Allah disebut oleh iblis. Maka Nabi Adam berpikir tidak mungkin ada sesuatu yang berani berdusta atas nama Allah. Maka akhirnya Nabi Adam AS percaya akan kata-kata iblis. Maka dilemparkan keluar daripada surganya Allah. Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, aku menzalimi diriku sendiri karena aku tidak taat oleh perintahmu. Maka ketika seseorang berlaku kesalahan, berlaku kedurhakaan, melakukan maksiat, sungguh dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Lihat, ada orang misalnya mengambil hak orang lain, mencuri misalnya, merampok, korupsi. Apakah dia sedang zalim kepada orang lain? Sekaligus dia zalim kepada orang lain, dia juga zalim terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang meninggalkan sholat, berlaku maksiat. Jangan pikir berlaku maksiat itu hanya minum khamar, berzina, mencuri. Bukan. Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berlaku maksiat namanya. Makanya ada orang mengatakan, nggak apa-apa lah saya nggak sholat, yang penting saya tidak maksiat. Oh, meninggalkan sholat itu udah maksiat namanya. Tidak menjalankan perintah Allah itu namanya maksiat. Maka ketika orang meninggalkan sholat, apakah yang rugi adalah Allah? Bukan. Yang rugi adalah dirinya sendiri. Apakah dia sedang berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah dirugikan? Tentu saja Allah tidak dirugikan. Yang rugi adalah dirinya sendiri. Makanya rata-rata doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran senantiasa menunjuk kepada diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Tunjuk diri sendiri. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tunjuk diri sendiri. Daripada Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa di dalam Al-Quran. Zalamna anfusana. Tunjuk diri sendiri juga. Kenapa? Karena sesungguhnya maksiat itu tidak merugikan Allah. Tidak
menurunkan sedikit pun kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, justru merugikan diri sendiri. Wallahu taala alam. Terbanyak lebih ke introspeksi diri sendiri Betul, sebenarnya ya. karena kita yang rugi. Bukankah maksiat itu menghitamkan hati, mematikan hati, sehingga dengar ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Syam untuk Siap. penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Yuk jamaah sama-sama ya, kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sebelah kanan udah aku kasih kesempatan, sekarang izin ke sebelah kiri ya. Yang mau nanya siapa dulu kira? Oh langsung berdiri. Boleh, ibu namanya siapa sih? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mawati Alam Ratu dari Bandar Lampung. Saya ingin menanya Pak Ustadz Maulana. Iya silakan Ibu. Boleh, Ya. mau nanya apa? Pak Ustadz, bisakah orang tua jolim kepada anaknya? Iya. Contoh memaksa, apakah itu jolim terhadap anaknya Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya, silakan duduk kembali. Jadi orang tua bisa jolim gak ke anaknya? Ustaz Iya. Maulana, silakan Ustaz Makasih dijawab. banyak Mas Soni dan Ibu yang bertanya. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Habib. Terima kasih banyak kepada semua orang tua yang mau tahu diri. Terima kasih banyak kepada semua orang tua yang sadar diri. Ketahuilah jangan otoriter, jangan maaf ya. Gimana ya mau dibahasakan ini orang tua. Karena kadang-kala orang tua justru dialah yang berdosa kepada anaknya. Kenapa bisa? Tidak mungkin orang tua berdosa kepada anaknya. Iya. Tapi bisa jadi atas perlakuan orang tua yang menyebabkan anaknya durhaka terhadapnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, janganlah kalian membebani mereka atas beban yang mereka tidak sanggupi. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Ada apa ini? Ternyata orang tua bisa jadi dosa terhadap anak, justru dosanya lebih besar. Kenapa bisa? Karena zalim terhadap anak. Dia cita-citanya mau jadi tentara. Dan dia tidak sanggup. Anaknya yang dipaksa jadi tentara. Jangan dipaksakan. Kecuali kalau memang anaknya mau. Betul tidak? Jangan paksakan keinginan kita termasuk jodoh. Jangan. Makanya mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kepada orang tua, janganlah atas perbuatan kita yang menyebabkan anak kita berdosa terhadap kita. Karena kita sendiri yang memaksakan. Jangan dipaksakan. Tahu anaknya lagi main sama teman-temannya. Jangan langsung disuruh berhenti. Lihat dulu, biarkan dia asik dulu. Nanti ingetin. Jangan permalukan anak di depan teman-temannya. Itu jangan. Jangan membanding-bandingkan anak. Tidak boleh. Dan salah satu sebenarnya tanpa disadari seorang orang tua sudah zalim terhadap anaknya. Ketika dia memberi nama buruk terhadap anaknya. Seorang datang mengadu kepada Sayyidina Umar. Ini anakku durhaka ya Sayyidina Umar. Kata anaknya, ya Sayyidina Umar. Sebelum orang tuaku mengatakan saya durhaka kepada orang tuaku dulu yang durhaka sama saya. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya satu, tidak memiliki ibu yang baik terhadap anaknya. Jadi untuk melahirkan anak yang baik, usahakan carilah orang tua yang baik untuk anaknya. Mau nggak anaknya seperti Ustaz Sam? Mau. Menikahlah sama bapaknya. Ya. Carilah orang. Carilah orang yang untuk anakku nanti akan jadi begini. Carilah ibu yang baik. Ya. Carilah pasangan yang baik. Kemudian berilah nama yang baik-baik. Berikan asupan gizi yang baik terhadap anaknya. Berikan pendidikan yang baik terhadap anaknya. Masya Allah, mau gak anaknya seperti anak Ustadz Maulana? Menikahlah dengan Ustadz Maulana. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu sudah bertanya ya Bu ya. Bu, halo. Terima kasih. Ibunya lagi asik tepuk tangan ngadep kamera gini. Keren, masuk TV, keren. Ibu boleh bertanya Ibu. Silakan berdiri, namanya siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Marwanah atau dipanggil Ibu Marwanah dari Majelis Taklim Rahmat Hidayat Pesawaran, Lampung. Tepuk tangannya dong. Mau nanya apa sih? Tanya dong Ustadz Habib. Iya. Insyaallah. Ingin bertanya Ustadz, apabila ada seseorang yang senang mengumbar atau menggosipkan orang lain dan ternyata gosip itu benar dengan orang tersebut, itu termasuk kezoliman bukan Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi nyindir teman-temannya enggak kan ya? Enggak. Gosip Ustadz. Silakan dijawab Ustadz Afif. Izin Ustadz, para guru-guru kami yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Gosip pagi, gosip siang, sore, malam. Tidurnya kapan? Ya Allah. Ada amal perbuatan menjadikan pahala. Ada amal perbuatan menjadikan dosa. Ada yang unik dalam Islam. Apa itu? Inilah Islam itu indah. Ada seseorang, dia tidak beramal. Dia tidak perlu beramal, tapi dia mendapatkan setoran pahala. Dia mendapatkan transfer pahala. Dari apa? Dari orang yang menggosipnya. Sehingga kalau ada orang menggosipi kita, jangan dibalas. Kenapa? Sesungguhnya ia sedang mentransfer pahala kepada kita. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau yang digosipin ini ternyata betul adanya. Bahwa itulah sifat jeleknya dia. Maka Al-Imam Nawawi setidaknya menetapkan ada 6 ketentuan. Seseorang boleh menggibah. Artinya seseorang membuka aib ada pada 6 ketentuan. Di antaranya yang pertama adalah ketika seseorang itu meminta persaksian keadilan. Seorang istri mengadukan kepada hakim. Ditanya oleh hakim, kenapa kamu mengadu kepada saya? Tidak mungkin kalau istri itu menutupi kejelekan. Justru harus dibuka kejelekan suaminya untuk mendapatkan keadilan. Jadi di dalam persidangan boleh membuka aib seseorang. Apa bu kejelekan atau apa dosa suami ibu? Wah Pak Hakim, kita nggak boleh gosip. Ya nggak jadi sidang. Kenapa? Karena tidak berani menggosip. Padahal dalam hal itu gibah dibolehkan. Membuka aib dibolehkan. Yang kedua ketika kita minta nasihat. Satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita meminta nasihat terhadap orang yang akan dinikahinya. Kemudian salah satu pilihannya di dalam riwayat tersebut, kalau tidak salah dalam riwayat Ibnu Majah, disebutkan ternyata yang menjadi pilihannya adalah Abu Sufyan. Nabi kasih nasihat, jangan kau dekati Abu Sufyan atau jangan kau nikahi. Kenapa? Dia itu dalam keadaan pelit. Artinya Rasulullah bukan menggibah, tapi memberikan sebuah pelajaran, memberikan sebuah peringatan. Dibolehkan. Seperti Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita tersebut, jangan kau dekati Abu Sufyan atau menikahi Abu Sufyan. Dia orangnya agak pelit. Jadi di sini kalau ada yang pelit, naudzubillah min dzalik. Barangkali masih cucunya. Kemudian apalagi gosip yang dibolehkan ketika fatwa. Ada misalnya fatwa tentang kemungkaran. Nah itu boleh. Kemudian mengajukan persidangan bahwa terjadi kemungkaran di sebuah daerah dan daerah tersebut dibuka kejelekan-kejelekannya. Nanti dan dirahmati Allah, singkatnya ada gibah yang dibolehkan, ada gibah yang tidak dibolehkan. Nah gibah, gosip, ini banyak beredar naudzubillah min dzalik. Hampir setiap saat kita naudzubillah menggosip. Gosip itu bahayanya adalah amal perbuatan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti api yang membakar kayu. Seperti api yang melalap kayu, cepat sekali. Sehingga amal perbuatan kita habis karena gosip. Kalau ada orang menggosipkan kita, membuka aib kita, jangan kita balas. Agar apa? Transfer pahalanya masuk ke kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Terjawab ya Bu ya. Berarti ada tempatnya, di tempat yang tepat ya, nggak sembarangan ya Allah. Siapa lagi yang mau nanya nih? Boleh. Silakan berdiri, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya.
Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna Ajeng dari Majelis Taklim Rahmat Hidayat Pesawaran Lampung. Tepuk tangannya dong buat Ibu Ratna. Mau nanya apa sih? Bertanya kepada Ustadz Zam. Boleh. Ustadz, Ya. kalau kita tidak sengaja telah menzolimi orang sekitar kita, apakah dosa kita masih terampuni? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Son. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau aku balik Bu, kalau tetangga ibu tidak sengaja menzalimi ibu maafin gak? Karena selaku saya orang yang Islam, Gak tahu deh. saya akan ampuni. Maafkannya. Terima kasih ya Bu sudah bertanya ya Bu. Boleh kembali duduk Ibu. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Masya Allah. Langsung Siap. aja dijawab Ya, Ustaz. Sani Ustadz Maulana, Tabe Ustadz Afif, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran, Surah Hud ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Ketika kita berlaku zalim terhadap orang lain, maka kita dianggap orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat akan dipersaksikan oleh orang yang telah kita zalimi, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan laknat kepada orang-orang yang berlaku zalim. Pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana kalau ternyata kita tidak dalam keadaan sengaja menzalimi orang lain? Ada yang kita lakukan ternyata itu zalim terhadap orang lain. Misalnya ini udah dekat-dekat Idul Adha nih. Dekat-dekat Idul Adha pastinya banyak yang menyediakan daripada hewan kurban. Miara kambing dia, bikin dia kandang kambing. Dia tidak sengaja, niatnya baik menyediakan hewan kurban sekaligus dia jualan hewan kurban. Tapi ternyata kotorannya subhanallah tercium sampai jarak berapa meter. Berapa rumah yang ada dekat situ merasakan daripada bau tidak sedap daripada kandang tersebut. Ini kan sebenarnya tidak ada niat dia mau menzalimi hidungnya tetangga, tidak ada niatnya. Dia cuma mau menyediakan hewan kurban. Misalnya sekarang yang sering dihindari daripada sekarang ada stikernya di truknya itu. Nggak usah tutup hidung, ini juga yang kalian makan. Apa itu? Truk-truk yang bawa ayam tuh biasanya tuh. Truk bawa ayam, mobil-mobil bawa ayam, kita di belakangnya tercium daripada ini kan terzalimi kita sebenarnya. Tapi itu tidak sengaja. Maka ada doa di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang manusia tidak dihukum ketika dia tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Oh Tuhan ya Rabb, jangan engkau hukum kami atas kelalaian kami, tidak sengaja kami lupa, kami salah. Maka sebagai manusia tugasnya meminimalisir kezaliman terhadap orang lain. Kalau sudah ada kira-kira, oh kalau saya begini bisa menzalimi orang, janganlah saya lakukan kalau saya begini. Makanya banyak kita belajar adab dalam Islam tuh. Jangan sampai misalnya atap kita air hujannya jatuh ke rumahnya orang. Jangan sampai bangunan kita ketinggian menghalangi mataharinya orang. Itu aja sangat
sangat diperhatikan di dalam Islam. Kebalikannya, kalau orang zalim sama kita, Imam Hasan Al-Basri, tetangganya yang non-muslim masuk ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Tiba-tiba kata tetangganya, apa itu banjir? Kata Imam Hasan Al-Basri, mohon maaf ini udah berlaku udah lama banget. Apa itu? Itu rembesan daripada rumahmu. Kenapa kau tidak pernah bilang? Tidak apa-apa saya bilang. Dia bilang saya memaafkan. Maka langsung masuk Islam orang non-muslim itu. Ya Allah, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terima kasih dari Lampung sudah bertanya, dari Lampung juga sudah bertanya, dari Sentul juga sudah bertanya. Nah sekarang ada informasi penting nih untuk jamaah yang ada di rumah juga yang ada di studio nih. Mau disampaikan sama Kak Fadli dan juga Ustadz Maulana. Apa sih? Langsung aja silakan Kak Fadli, silakan Ustadz Maulana. Wah, Masya Allah. Jamaah, kebetulan ada Ustadz Maulana nih. Tadi aku dibawain bekal sama istri aku nih. Kita kayaknya bisa makan bareng nih Ustadz Maulana nih. Wah, Masya Allah rajinnya. Tapi ngomong-ngomong, ini apa sih, Le? Nah, Ustadz Maulana, kita ini mau makan fish roll daun buri sambal mata ala Cedea. Cedea fish roll terbuat dari ikan olahan bermutu. Cara masaknya praktis dan rasanya enak banget. Cedea fish roll bisa digoreng, dipanggang, ditumis, direbus, dan dikukus. Pokoknya Cedea fish roll cocok banget untuk dikreasikan jadi berbagai menu keluarga, Ustadz. Masya Allah, kalau gitu, Li. Yuk, langsung aja ya. Kita cobain fish roll domburi sambal mata ala Cedea. Wah, Masya Allah. Nah, ini buat Ustadz Maulana. Baik banget. Ini buat saya. Luar biasa. Yuk kita Makasih cobain. banyak ya, Li. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk jamaah. Enaknya kebangetan ini, Li. Ikannya bener-bener berasa banget. Pokoknya Ustadz, Cedea Fish Roll udah paling cocok untuk stok makanan di rumah. Kalau mau tahu kreasi resep Cedea apa aja, bisa follow akun Instagram dan Facebooknya Cedea Seafood. Di mana? Di @cedeaseafood. Masya Allah, Cedea Fish Roll ini cocok banget ya digunakan untuk jadi menu andalan aku dan keluarga di rumah. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Apa lagi ya? Nah, buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi mendengar tausiah dari guru-guru kita. Jadi pastikan jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sekarang saya mau pakai sambal matahnya. Tuh cabenya jamaah.